Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, sesuai janji sebelumnya ya teman-teman, gue akan ngebahas salah satu skutik bongsor lagi dari pabrikan yang berlogo Garputala. Jadi di video sebelumnya kan gue sudah buat konten mengenai kekurangan dari new Yamaha Lexi LX155. Nah, sesuai janji gue di video sebelumnya, untuk video kali ini gue akan ngebahas kelebihannya. Dan kelebihannya ini bukan dari segi impresi ya teman-teman, tapi dari segi desain, fitur, spek, dan lain-lain. Tapi kecuali segi impresinya ya teman-teman, karena memang belum sempet nyoba nih. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Untuk kelebihan yang pertama, ini paling mencolok banget ya teman-teman, karena dari Lexi 125 itu kan mesinnya pakai 125 cc. Nah, kelebihan pertamanya itu yaitu tentang mesinnya teman-teman. Jadi mesinnya itu sudah di-upgrade di Lexi LX155 yang berkubikasi 155,09 cc, 4 valve SOHC 1 silinder. Diameter langkahnya 58 x 58,7 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,6:1. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan mencapai 11,3 kW pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6500 rpm, dan tentu saja didukung dengan teknologi Blue Core dan variable valve actuation teman-teman. Dan jangan lupa ada forget diasil piston juga ya. Jadi untuk mesinnya ini kurang lebih sama seperti New Aerox teman-teman. Itulah salah satu kelebihannya. Kelebihan yang pertama ya, kok salah satu. Selanjutnya untuk kelebihan yang kedua dari New Yamaha Lexi LX155 adalah sistem pencahayaannya. Walaupun di bagian lampu sen masih menggunakan bohlam, tapi untuk lampu utama dan lampu belakang atau stop lampnya itu sudah LED teman-teman. Apalagi di bagian depan, di bagian lampu utama ada tambahan lampu DRL. Jadi untuk sistem pencahayaannya tuh makin maksimal dan semakin terang ya teman-teman. Selanjutnya, untuk kelebihan yang ketiga dari New Yamaha Lexi LX155-nya adalah bobotnya. Karena kalau kita bandingkan dengan Maxi Skutik yang dua lainnya teman-teman, ini paling ringan. Karena Lexi memiliki bobot 116 sampai 118 kilo. Itu tergantung tipe atau versinya ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan ya sama Maxi Skutik lainnya, contohnya untuk New Aerox bobotnya itu 122 sampai 125 kg. Apalagi NMAX beratnya lebih teman-teman, antara 130 kg sampai 132 kg. Jadi ini tergolong ringan ya si New Yamaha Lexi LX155-nya. Nah, selanjutnya untuk kelebihan yang keempat terletak pada ergonomi riding, karena posisinya itu pas banget teman-teman, joknya juga lebar dan posisi duduknya lurus ya, seperti yang teman-teman bisa lihat pada video ini. Ini video pas gue lagi nyoba ergonominya di Yamaha pusat sana teman-teman. Walaupun pakai dek rata, tapi bisa nyelonjor. Nah, seperti ini teman-teman, karena ada bagian selonjorannya tapi sedikit ya. Jadi ini enak juga sih teman-teman. Next, yang kelima kita masuk ke bagian fitur ya teman-teman. Jadi fitur ini memiliki perbedaan teman-teman dibandingkan dengan Lexi 125. Di Lexi 155 ini terdapat fitur handle switch control dengan desain yang baru. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan teman-teman merubah informasi dan pengaturan pada speedometer dengan tombol pengaturan yang ada di handle sebelah kiri di bagian depan ya teman-teman. Jadi biasanya di situ kita naruh itu untuk lampu beam. Nah, tapi untuk fungsinya diganti jadi handlebar switch control.
Lalu untuk yang keenam masih di bagian fitur ya teman-teman, yaitu fitur connected. Jadi di Lexus 125 itu kan belum ada connected teman-teman, tapi di 155 ini sudah ada. Jadi untuk fitur connectednya sendiri itu bisa menghubungkan si smartphone ke handphone kalian. Kok smartphone ke handphone sih? Maksud gue smartphone ke motor teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mantau segalanya dari handphone, entah itu jadwal pergantian oli, servis, dan lain-lain. Nah, terakhir untuk kelebihan yang ketujuh, walaupun menurut beberapa orang ini adalah kekurangan, tapi menurut gue ini kelebihan teman-teman. Kenapa ini kelebihan? Karena ini ada hubungannya dengan bobot tadi. Jadi yang ketujuh itu kelebihannya pada bagian kaki-kaki, tepatnya ke bagian ban dan velg ya teman-teman. Karena ban dan velgnya tidak berubah. Loh, kok tidak berubah masuk ke kelebihan? Jadi kalau dari gue kayak gini teman-teman. Mesinnya kan naik ya, jadi 155 cc seperti Aerox. Dimana untuk Aerox sendiri banyak yang beralih menggunakan velg Lexi karena ukurannya lebih kecil, ibaratnya downsize teman-teman, downsize ban ya, bukan downsize shock. Jadi downsize bannya ini nggak perlu diperlukan lagi di Lexi 155. Mesinnya mesin Aerox, tapi velgnya velg Lexi. Jadi ini bisa nambah enteng teman-teman. Makanya tadi gue bilang ada hubungannya dengan bobot. Untuk ukurannya pun masih sama, desain velgnya pun masih sama dengan Lexi 125, yaitu menggunakan ring 14 di bagian depan dan belakang dengan ukuran 90/90 untuk ban depan dan 100/90 untuk ban belakang. Untuk bannya sendiri sudah tubeless teman-teman. Jadi ini gua kategorikan ke kelebihan ya. Karena memang dimensi ban dan velgnya tuh lebih kecil, tapi mesinnya itu naik teman-teman. Jadi ini bisa lebih enteng, lebih kencang pastinya ya. Oke, jadi itulah 7 kelebihan yang ada di new Yamaha Lexi LX 155-nya. Kalau menurut kalian apalagi nih kelebihannya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject, karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.